Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Ardita dengan NIM 2101301034 dari kelas 1D. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas besar mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Setiotomo MMSI. Jadi di sini materinya tentang sistem operasi Linux, yaitu Linux Deepin. Jadi apa sih Linux Deepin itu? Linux Deepin itu merupakan distribusi yang dikembangkan berbasis Linux Ubuntu dengan dataskop yang mewah namun minimalis. Berikut adalah hierarki turunan perkembangan Linux Deepin. Linux Deepin adalah distribusi yang paling aktif di Cina. Para pengembang Linux Deepin ini berusaha untuk menyediakan pengguna dengan sistem operasi stabil dan efisiensi yang tinggi. Linux Deepin adalah salah satu proyek paling aktif yang dikembangkan Cina, merilis versi Linux Deepin 11.12.1 sebagai upgrade dari rilis awal tahun 2011 lalu. Deepin Genome Shell kini mendukung efek 3D dan pilihan output device untuk fitur sound. Linux Deepin yang terbaru dirilis yaitu Linux Deepin 2014. Linux Deepin 2014 RC memiliki sejumlah perbaikan atas alpha dan beta rilis yang dikeluarkan sekitaran bulan Mei 2014, termasuk pengurangan penggunaan memori saat boot yang diperbaiki tema dataskop dan perbaikan dengan modul yang KML, yaitu Control Center untuk mengakses pengaturan sistem. Aplikasi launcher yaitu ditulis dengan HTML5 dan GO juga sebagai memungkinkan aplikasi yang akan dihapus dengan menyeret item peluncur aplikasi di icon sampah. Deepin 2014 rilis 6 Juli dan didasarkan pada Ubuntu 14.04 Long Term Support Distribusi atau LTS Linux yang diperkenalkan tanggal 17 April. Deepin dikembangkan di Cina oleh tim lebih dari 30 pengembang dan desainer. Di samping mengembangkan OS dan lingkungan dataskop custom, Deepin juga memelihara sejumlah custom aplikasi Linux native, termasuk software center Deepin, hubungan game, film, aplikasi audio player, dan installer USB yang sederhana. Kelebihan Linux Deepin yaitu tampilan awal dataskop yang elegan, yang kedua tampilan dan konfigurasi docknya yang dapat dengan mudah diakses, yang ketiga tersedia sidebar control, yang keempat ada file manager sangat friendly, yang kelima ada Deepin iOS dilengkapi dengan Deepin Store yang menawan dan sangat memudahkan pengguna dalam instalasi berbagai software fungsional Linux dengan cara mengklik-klik saja. Penggunaannya multi-finger di touchpad. Kekurangan Linux Deepin ini bisa lag ketika menjalankan begitu banyak aplikasi yang berat-berat. Jadi setidaknya kalau mau menggunakan aplikasi itu kayak habis selesai ini selesaikan satu dulu gitu loh, supaya nggak keberatan. Yang kedua, kepekaan koneksi Wi-Fi-nya yang kurang. Terus cara instalasi Linux Deepin itu yaitu pertama unduh dulu file ISO Deepin-nya di sistem Anda dari situs web resmi mereka. Setelah itu file ISO-nya diunduh, kemudian bakar ke dalam drive USB dan buat itu dapat dibuat. Pada Windows, sistem menggunakan alat Rufus untuk membuat drive USB yang dapat dibuat. Dan pada sistem Linux menggunakan alat unit booting atau perintah DD. Yang ketiga, reboot sistem tempat Anda ingin menginstal Deepin dan pergi ke pengaturan BIOS dan ubah media boot dari hard disk ke drive USB. Setelah sistem boot menggunakan drive USB yang dapat diboot, maka Anda akan mendapatkan layar berikut. Pilih install Deepin 20.24 dengan dataskop kernel 5.4 dan tekan enter. Setelah itu, pilih bahasa yang sesuai dengan instalasi Anda dan terima lisensi program dan perjanjian lisensi penggunaan akhir. Setelah itu, di jendela berikutnya akan disajikan di sini memilih dua opsi, baik penginstalan untuk membuat partisi yang diperlukan secara otomatis pada disk atau membuat partisi secara manual. Setelah itu saya memiliki ruang disk 64 GB. Ketika saya memilih opsi disk penuh dan kemudian klik ikon disk, maka itu akan membuat partisi secara otomatis dan akan menampilkan partisi. Jika Anda ingin
Enskripsi disk juga, klik opsi enskripsi disk ini. Jika Anda berencana membuat skema partisi, pilih opsi lanjutan dan pilih disk, lalu klik tanda plus untuk memulai membuat partisi. Setelah itu, kemudian klik berikutnya untuk melanjutkan lebih lanjut. Setelah itu, klik lanjutan untuk membuat dan memformat partisi sebagai sistem file ext4. Layar di bawah ini mengkonfirmasi bahwa pemasangan deep-in telah dimulai dan sedang berlangsung. Setelah penginstalan selesai, penginstalan akan meminta untuk memboot ulang sistem. Setelah reboot, layar grup bootloader ini akan ditampilkan. Pilih opsi pertama deep-in dan tekan enter. Kemudian pilih bahasa, perjanjian lisensi, keyboard. Sekarang akhirnya kita akan mendapatkan layar login berikut. Gunakan nama pengguna dan kredensial yang sama dengan yang dibuat di layar. Layar desktop Deepin disajikan di depan kalian. Nah, jadi begitu aja cara penginstalan Linux Deepin. Juga apa sih Linux Deepin itu? Jadi sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.